Baik, kembali ke Mas Arsyad dulu ya. Karena HAM ini panjang urusannya, karena tiap 5 tahun diangkat kembali menjadi isu. Kalau dilihat tadi kan Pak Mahfud, yang sekarang menjadi wakilnya Pak Ganjar, terlibat banyak sekali dalam upaya untuk menyelesaikan masalah HAM, terutama HAM berat. Kemudian ada Menteri Hukum dan HAM, yang juga adalah orang PDIP, walaupun Anda bilang ini bukan persoalan PDIP, ya, karena Mas Ganjar tidak selalu merepresentasikan partai, karena sekarang sudah ada koalisi. Tapi kita juga harus sadar bahwa kalau masalah HAM ini belum selesai pada Pak Prabowo, tentu dia tidak akan lolos menjadi salah satu calon presiden, karena ada persyaratan-persyaratan oleh KPU yang harus dipenuhi. Sampai di sini belum puas dengan jawaban Anda. Coba jelaskan kembali bahwa kenapa isu itu kembali diangkat. Sebetulnya kalau kita lihat, Bang Andi, apa yang terjadi, kenapa suara-suara ini kenceng kembali dan disuarakan, adalah karena apa yang telah terjadi dalam proses yang terjadi. Contohnya yang ada di MK. Dan yang dimana ini membuat gelisah terhadap semua yang namanya pendekar 98. Yang pada waktu itu ingin merubah sesuatu. Ini dikembalikan kepada memori yang lalu. Yang dimana akhirnya suara-suara itu keluar kembali. Mungkin adalah suatu hal yang ingin dilupakan. Bahwa itu sudah adalah suatu, ya sudah proses yang pada waktu itu bahwa memang reformasi terjadi. Namun juga banyak tumpah darah di sana dan semuanya. Namun kita ingin maju ke depan. Kita ingin lebih demokrasi, kita ingin buat negara ini lebih maju, keluar dan tidak ada namanya KKN dan semuanya. Nah, hal-hal inilah yang sebagai spirit tahun 98. Nah, dengan demikian suara saya kembali karena ada kejadian-kejadian. Nah, kejadian-kejadian ini membuat tadi suasananya demikian rupa, Bang Andi. Nah, jadi saya rasa wajar-wajar bahwa ini diangkat kembali. Tapi balik tadi, ini harus dituntaskan. Makanya pertanyaan kemarin bagaimana kalau nanti siapapun presidennya harus menuntaskan. Sudah pasti kalau Mas Ganjar menuntaskan hal ini. Once for all. Jadi tidak ada lagi yang namanya saya katakan adalah seperti suatu hal yang selalu misterius. Karena tadi benar, karena dianggapnya sudah tuntas tapi belum tuntas. Sebaiknya kita tuntaskan. Jadi benar-benar tidak akan ada lagi pembahasan ini. Kita bukan menyalahkan Pak Prabowo atau siapa, tapi yang semua hal-hal mengenai HAM yang ada di Indonesia harus diselesaikan. Dan ini dituntaskan dengan jelas. Dan jadi daripada itulah, Bang Andi, kenapa menurut saya nuansa itu ada dan suara-suara itu ada? Karena suatu proses keadaan yang kita tidak inginkan. Jangan sampai kita balik ke angka di mana balik sebelum reformasi. Kita ingin proses reformasi ini maju ke depan dan terus berlanjut. Dan supaya Indonesia ini sekarang udah menuju Indonesia Emas 2045. Dan itu kan harapan kita. Marilah kita tuntaskan apapun di belakang. Supaya kita maju secara kesatuan, persatuan bersama-sama, bergotong royong. Karena yang kita inginkan kesejahteraan. Yang kita inginkan adalah keadilan. Yang kita adalah kemakmuran. Hal-hal ini supaya kita lebih fokus ke sana. Dan tadi kalau misalnya PR-PR tidak selesaikan, bagaimana kita mau maju? Dan kita ingin menjadi negara Indonesia yang lebih baik dan menjadi Indonesia yang tadi menjadi ekonomi besar dunia yang dimana masyarakatnya itu makmur dan sejahtera.